Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang saya akan mengabsen. Izwa Elma Rahmayanti hadir. Hafizatur Rahma hadir. Azwanida Salsabila hadir. Siti Nabila hadir. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 dan pembelajaran. Ada yang tahu tanaman apa ini? Paku. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang habitat dan ciri-ciri pada tanaman. Paku, ada yang tahu jenisnya? Higrofit. Apa itu higrofit? Nah, higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, gimana ciri-cirinya? Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, seperti gambar di sini ya. Selanjutnya kangkung. Kangkung jenisnya hidrofit. Apa itu hidrofit? Tumbuhan sebagian tubuhnya di permukaan air. Nah, ciri-cirinya yaitu akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang. Nah, ada nggak tanaman selain kangkung yang tahu? Teratai. Nah, yang ketiga yaitu tanaman lidah buaya. Jenisnya xerophyt. Apa itu xerophyt? Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar tempat kita belajar. Nah, sekarang kita akan mengamati tumbuhan di sekitar tempat kita belajar.
bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, tadi udah teks proklamasi. Nah, sekarang aku akan menampilkan foto ya. Anak, ada yang tahu ini siapa? Insinyur Soekarno. Nah, boleh dibaca tentang Insinyur Soekarno. Siapa yang mau baca? Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu gambar siapa ini? Muhammad Hatta. Nah, siapa yang mau baca? Ayo Ilah. Ya. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut mendatangi teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang tahu? Ahmad Soebardjo. Nah, siapa yang mau baca? Sabila. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, selanjutnya siapa yang tahu ini? Laksamana Tadashi Maeda. Nah, siapa
yang mau baca? Ayo coba. Laksamana Tadasimeda adalah seorang perwira Tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, tokoh selanjutnya yaitu siapa yang tadi? Sukarni. Nah, Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Nah, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, untuk tokoh selanjutnya yaitu Fatmawati yang bernama asli yaitu Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu siapa? Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, kita udah membaca tadi tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan membuat tugas berdasarkan bacaan yang tadi, yang istilah peta pikiran yang ada di sini. Nah, nanti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, nanti setelah jadi nanti dibacakan di depan ya. Oke, sekarang coba ditulis dulu, dikerjakan dulu tugasnya ya.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena proklamasi menjadi sejarah bangsa Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda, Soekarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi disusun Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo dilaksanakan Laksamana Maeda atas usul Soekarno. Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah proklamasi sudah selesai. Marilah kita untuk menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin.